Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ristreto Bianto aka Pak Ato dalam acara Dunia dalam Barista. Oke, jadi kali ini kita akan mereview barang yang sudah lama beredar di pasaran tapi tetap banyak dicari, apalagi sekarang momentumnya adalah mau Idul Fitri ya kan. Jadi kita bisa mencari referensi untuk kado buat sahabat, rekan-rekan tercinta, atau ya banyak lagi yang bisa dikado ya. Ada barang dari istimewa dari Timor yang banyak dipakai sama orang-orang dan kita bakalan mengulas sesaat lagi. Tiba-tiba muncul, saya nggak tahu dari mana. Oke, jadi udah ada barangnya di sini. Timor manual brew set. Berat vakum soalnya. Wow, busa. Kita buka lagi. Wow, baru barangnya nih. Oke, ini ada warranty. Terus di sini kita punya ini nih. Ini drippernya Crystal Eye. Banyak banget yang tahun kemarin tuh orang-orang suka sama dripper ini karena disinyalir bisa lebih manis. Materialnya juga kaca, bisa dicopot kayaknya ini. Terus ada ini juga. Ada paper filternya, terus ada servernya juga. Ini servernya cakep nih, sama tutupnya juga bagus. Biasanya ada yang tutupnya longgar atau terlalu sulit dibuka, ini kayaknya gampang kok. Oke. Terus ada grinder nih, grinder legendaris sejuta umat, Chestnut C2. Jadi ini adalah grinder yang banyak banget dibicarain kemarin. Kenapa? Karena kalau kita bandingin ya sama generasi hand grinder sebelumnya, yaitu generasi Hario-Harioan, Hario Slim, Hario Skeleton yang harganya 500-300an. Sekarang di zaman 2023 ini kita sudah bisa mendapatkan grinder yang cukup oke. Terus burnya juga stainless kayak gini dengan harga 500 ribuan aja. Apalagi udah dipaketin dengan kayak gini. Wow. Ini salah satu grinder yang bisa diandalkan kalau kalian mau nyoba untuk ngebrew sendiri di rumah. Oke. Selain itu kita ada ini sarungnya buat grindernya tadi. Singkirin dulu. Terus ada ini nih, kettle 600 ml. Ini kalau nggak salah namanya Fish ya, seri Fish, kettle Fish yang nggak ada listriknya. Jadi masih manual dipakai tanpa listrik. Yang terakhir ada termometer. Jadi kalau kita buka ada termometernya. Ini termometer Timor ini sebenarnya menyimpan banyak rahasia di dalamnya ya. Salah satunya adalah kita bisa ngejust ini, ngejust kemiringannya sama kedalamannya dia. Dan ini ada hexa gini. Ini bisa dibuat untuk mengkalibrasi espresso kita. Mengkalibrasi termometernya. Oke, jadi aku bakalan ajarin gimana caranya kalibrasi termometer. Oke, jadi sebenarnya ada dua cara buat kalibrasi termometer kayak gini ya. Yang pertama kita bisa pakai es batu biar kita samain sama suhu nolnya, atau kita pakai suhu mendidihnya. Jadi kita karena sebagai barista kita pakai suhu air panas, kita coba kalibrasiin sesuai sama suhu air didihnya. Nah, di sini kalau misalnya aku samain sama termometer oven, udah suhunya 99, kurang lebih mendidih. Sedangkan di sini dia masih kurang dikit. Ada dua strip. Berarti kita masih bisa mengarahkan dia untuk ke 99 sampai ke 100-nya. Karena ini udah mendidih, aku anggap sebagai 100. Nah, buat ngaturnya kita bisa muter yang di sini panas, yang di sini ini kita bisa muter yang ini buat pakai tang, kita putar ke kanan biar sama sampai suhu 100 derajat Celcius, disamain sama suhu referensinya. Terus ada lagi satu rahasia terakhir dari termometer Timor ini. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada
ulirnya lagi di sini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita putar tutupnya si gooseneck kettlefishnya. Nah, ini dicopot, terus ada karetnya, pasang lagi, dan kita bisa pasang di sini. Nah, jadi dengan seperti ini kita bisa punya kettle yang udah ada termometernya tanpa harus kehilangan banyak energi dari uap yang lubangnya kegedean. Daripada dibuka gini kan, terus ditaruh di sininya, lebih cakep kayak gini ya. Selain dari paket yang tadi udah ada di situ, kita udah ulas tadi semuanya, kita juga bisa dapetin tambahan yang penting ya. Ini di luar paket ya. Ini adalah scale dari timer. Nah, lihat sini. Oke, Black Mirror Basic. Jadi ini yang nggak ada timbangannya yang eksternal itu ya. Ini cakep. Terus ada on off-nya juga di sampingnya. Chargernya udah pakai Type C ya kalau nggak salah nih. Ya udah pakai Type C. Terus ini adalah salah satu grinder favorit saya ya. Karena daripada kita beli Acaya yang harganya 5 kali lipat, 6 kali lipatnya, saya lebih mending ini. Karena mending beli grinder, skill banyak daripada cuman dikit dan dipakai bergantian. Karena kalau misalnya skill kebanyakan diangkat, ditaruh, bakalan rawan damage di bagian penampangnya sini dan sensornya. Oke, kita bakalan coba buat bikin kopi menggunakan alat-alat yang sudah disediakan oleh timer. Oke, jadi kita bakalan pakai kopi dari Bali di sini ya, Bali Ulian, roasting sendiri. Kenapa? Karena kita belum dapat sponsor dari Roastbeans. Dosnya kita mau coba pakai 14 gram. Oke, tak kurangin dikit. Oke, 14,3 seems nice. Terus coba kita atur grind size nya. Biasanya aku pakai 15 sih, 15 klik untuk medium to fine. Tuh agak 4, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 15 kan ya udah nih. Oh sorry. Terus kita bakalan masukin sini. Terus kita pasang. Oke, udah aman. Baru kita pilih. Sebenarnya buat gilingannya sih bukan yang terbaik ya, tapi ya oke lah, ketimbang generasi Hario yang dulu. Ini lebih tajam, jadi lebih gampang, lebih enteng. Cuman gripnya emang agak bergerigi sih, ada kasar, tanganku kan halus soalnya. Itu juga nggak seberat Kino sih. Kino Phoenix pun masih lebih berat daripada ini. Apalagi Comandante. Kalau Comandante terus grinder-grinder yang mahal itu yang berat adalah beban moralnya. Oke. Nice. Oke. Sebelumnya saya udah memanaskan ketelnya dengan cara seperti ini. Nah, ini saya balik. Kenapa? Karena biar uapnya udah manasin si ketelnya. Coba dipegang panas ya kan, udah panas nih ya, udah panas ya. Jadi nggak usah dicoba ya pemirsa, udah saya buktikan kalau panas. Oke, panasnya di sini. Cukup, insya Allah. Oke, terus kita sucuk.
Nah, kalau gini kan enak nih, suhunya kelihatan. Sini. Nah, kita bakalan pre-wet dulu. Enggak, itu pre-wet. Ini pre-wet, dibasahin dulu. Oke, kita basahin dulu. Biasanya sih aku pakai sendok ya, tapi karena nggak ada sendok, udah pegang aja. Oke, tadi setelah kita basahin paper filternya, kita masukin beansnya 14,0. Tadi nimbangnya 14,3, jatuh satu tadi. Terus kita mulai brewingnya. Jadi kalau misalnya kita coba pakai ini si kettlenya Timor ini, si fish kettle, dia sebenarnya kategorinya aku bisa bilang ini slow pour sih, hampir sama seperti Brewista. Jadi enak tuh kalau dipakai. Kan tulisannya tadi slow living tuh di situ, jadi harus lambat. Oke, sebenarnya ada satu kekurangan yang barusan saya rasakan dari ini kettle ini adalah saya tipikal yang suka megangnya itu gini, ya. Dan kalau megang ini panas, nih, jadi pegangnya harus gini. Oke, so far sih enak ya, menyenangkan ya pakai gear dari Timor ini. Dan saya bisa ngomong kalau Timor ini ibarat Xiaomi-nya coffee gear sih. Jadi dengan harga yang murah, kita bisa dapetin kualitas yang lumayan oke loh, ketimbang merek-merek lain yang kita bisa lihat sebagai overpriced gitu. Timor kayak rasanya lebih upgrade dari sisi price to value ratio-nya itu, dia oke banget. Dengan harganya kalau nggak salah nggak sampai 2 jutaan tadi satu paket, kecuali si timbangannya ya, karena timbangannya dijual terpisah. Oke. Kita cobain kopinya. Diangkat biar ada bunyinya, kerucuk 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 gitu. Oke. Cheers. Oke, surprisingly good. Jadi emang lebih fokus ke manisnya ya, nggak banyak kompleks. Malah kalau aku rasa dari grinder C2 ini nggak kompleks hasilnya, balance, tapi nyaman. Dia bukan grinder yang jujur sih aku bisa bilang, karena banyak rasa-rasa defect yang sebenarnya itu ada di kopinya tapi nggak keluar. Tapi justru rasa yang bikin dia lebih nuance, lebih bright, lebih colorful, lebih asamnya. Harusnya rasanya ini lebih fruity lagi sih. Cuman pakai Timor grindernya tadi agak ke surprise juga, tapi defectnya juga ke surprise. Nah loh, jadi ini grinder yang aman sih aku bilang. Oke, segitu aja dari review kita hari ini mengenai dengan Timor Coffee Set. Kalau misalnya teman-teman ada gear yang mau direviewin ke kita, bisa langsung chat aja di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa klik subscribe, terus klik loncengnya biar ada yang ngingetin. Pencet like kalau suka, pencet juga kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat malam.